Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini pagi ini, siang ini sambil ngeliat playoff NBA nih ya. NBA juga udah mulai masuk ke playoff nih. Di hari Kamis malam ya, waktu Eropa atau Jumat pagi, dimana kita akan menghadapi di Athletic Club. Ya, tampaknya sih sepertinya sebagai fans Manchester United cuman menunggu 3 pertandingan terakhir aja gitu ya. 2 pertandingan melawan di Athletic, dan kalau masuk final ya tinggal itu adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu. Sisa 4 pertandingan liga kayaknya udah gak ada gregetnya gitu. Tapi di beberapa sumber berita ya, yang ada survei lah atau segala macam, banyak yang mengunggulkan di Athletic Club, bahkan mengatakan bahwa yang bilang di Athletic Club akan menang itu sekitar 52% lah. Yang bilang Manchester United akan menang ya sekitar 20-an%, sisanya bilang imbang gitu. Nah, jadi kita tidak diunggulkan ya, apalagi dengan melihat permainan yang susah dalam mencetak gol, dengan tidak adanya striker yang mumpuni, striker yang punya experience, pengalaman, serta striker yang istilahnya striker maut gitu. Di berbagai berita sih segala macam berita, segala macam gosip gitu ya udah didengung-dengungkan, karena udah terlihat banget seperti gue bilang, nggak perlu seorang ahli jenius sepak bola gitu ya, atau seorang ahli taktis gitu ya, ahli taktik sepak bola, atau seorang pundit yang berpuluh-puluh tahun gitu. Gue rasa kalau lo sering nonton sepak bola, apalagi nonton pertandingan Manchester United ya, intinya sering nonton pertandingan sepak bola aja secara full, bukan cuman highlights doang gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa apalagi dengan angka ya expected goals yang selalu di atas 1, ya kita hanya butuh seorang finisher, seorang pencetak gol. Si Fabrizio Romano terakhir masih mengatakan di videonya bahwa sepertinya negosiasi dengan Matheus Cunha hanya tinggal menunggu waktu ya. Sudah kontrak dipersiapkan, sudah disegel katanya kontraknya, jadi tinggal bagaimana negosiasi dengan klub juga sepertinya sudah ada kemajuan, dan tinggal ada here we go-nya aja ya. Gua rasa sih mungkin bisa jadi sebetulnya udah ada kesepakatan, tetapi ya untuk menghormati Wolverhampton, juga menghormati fansnya Wolverhampton, bisa jadi ditunggu sampai akhir kompetisi Premier League ini selesai ya, atau mungkin setelah ya kan tanggal 25 ya, 25 selesai kompetisi Premier League, tanggal 22-nya kita final Europa League, 22 Mei, 25 Mei-nya pertandingan terakhir lawan Aston Villa. Ya mungkin sudah itu baru akan diumumkan ya, untuk menghormati fans Wolverhampton juga, karena Matheus Cunha ini juga pemain yang istilahnya banyak memberikan kontribusi terhadap Wolverhampton. Nah, tapi di satu sisi juga ya, berita khususnya mengenai striker ini terus berkembang liar nih. Sebelumnya kan gue bilang bahwa pemain yang akan didatangkan sebelum akhir musim panas ini ada 2 ya. Sebelum akhir kompetisi ini yang sudah akan dikonfirmasi itu akan ada 2. Yang pertama Matheus Cunha, atau lagi ya bisa jadi striker. Nama-nama seperti Liam Delap, Osimhen maupun Gyökeres, nah sekarang itu kan berkembang. Liam Delap dengan harga murah yang pasti gampang lah dapatnya. Cuman kayaknya gue lihat kontranya ya, di pro dan kontra banyak kontranya lagi. Ngapain sih kita kok sama lah dengan gue bilang, ngapain sih kita taruh lagi pemain muda ya, ngapain sih kita taruh lagi pemain yang masih mentah, ibaratnya belum matang banget. Gue udah pernah kasih alasan-alasannya kan, Manchester United memang
secara historical selalu membeli pemain-pemain atau striker nomor 9 yang udah jadi gitu. Nah, jadi ada dua berita ini yang menurut gua ya antara memang sudah didengung-dengungkan oleh mereka yang mungkin ya suruhannya para agent, atau juga ya media-media yang ya ngegembosin lah, namanya juga Manchester United udah ketahuan lagi butuh striker. Di satu sisi ada yang bilang Osimhen itu sudah ready untuk digelontorkan harganya 64 juta pound. Tapi di sisi lain juga ada beberapa media yang mengatakan bahwa sudah tercapai kesepakatan pribadi dengan Gyökeres, di mana maharnya itu ya 60 juta euro ya, mungkin sekitar 56 juta pound lah. Sorry, Osimhen 64 juta euro. Jadi ini berita dua yang menurut gua sih bisa aja cuman untuk menggembosin fans Manchester United nih. Karena perdebatannya, trafficnya pun lebih rame dibandingin trafficnya Liverpool juara Liga Inggris. Ya nggak usah munafik, emang kenyataan gitu. Yang lebih banyak dibicarakan itu justru yang siapa sih nih yang akan maju, siapa sih nih yang akan dibeli oleh Manchester United, Gyökeres, Osimhen, atau Liam Delap. Di berita lainnya juga bahwa ada yang mengatakan bahwa ya kesepakatan pribadi udah ada. Ya kalau kesepakatan pribadi berarti kan tinggal dengan klub. Nah, inilah yang menjadi satu berita yang menurut gua lo juga harus hati-hati. Sekarang ini konsentrasi kita, fokus kita di Europa League. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan satu tiket menuju Liga Champion, yang dimana kalau ada Liga Champion ya lo udah pasti bisa bayar nih dengan peritilan-peritilan lain. Mungkin yang dua ini kita akan tebus mahal ya, mungkin sisa-sisanya yang bagaimana menutupilah kekurangan-kekurangan. Mungkin bisa di kiper karena Onana masih terbuka juga ke Saudi Arabia. Mungkin juga posisi pemain tengah, karena kita akan banyak kehilangan pemain tengah seperti Eriksen dan siapa namanya, Eriksen juga dengan Johnny Evans, juga dengan Tom Heaton, maupun juga pemain belakang ya khususnya ya si Victor Lindelof. Nah ini kan juga pasti ada yang ditutupin. Berita yang satu lagi adalah bahwa Toby Collier mungkin sudah bisa berlatih full lagi. Kemarin dia kayaknya agak sedikit ini ya, knock ya. Ada yang sedikit knock out di kakinya mungkin ya. Jadi dia minggu depan udah dipastikan kembali. Nah ini menjadi kan tambahan amunisi nih buat Manchester United agar bisa menghadapi laga penting melawan di Athletic. Di sumber-sumber berita lain sih mengatakan bahwa wah di Athletic si Nico Williams cedera, sama strikernya cedera. Wah, ini juga bahaya nih. Jangan sampai kita juga terdistraksi dengan hal itu. Jadi itu aja berita yang saat ini masih berkutat dengan siapa sih strikernya. Survei di United Identity mengatakan bahwa 80% menginginkan Osimhen gitu. Cuman ada ya ini sih, gue kadang-kadang sama legend itu kayak Paul Scholes itu ya harusnya dia diem-diem aja gitu loh. Lo kok kadang-kadang suka ngeberakin tempat lo cari makan dulu gitu. Dia bilang bahwa ya Matheus Cunha tuh bagus, tapi gue nggak yakin karena saat ini dia akan datang ke tempat yang buruk ya. Takutnya akan malah justru membuat dia menjadi bermain buruk gitu. Ada benarnya, betul, ada benarnya. Contohlah kayak Mason Mount, contohlah kayak Onana, ya kan. Sebenarnya nggak semuanya juga sih ya. Contohlah mungkin kayak Ronaldo gitu ya. Ronaldo juga sebenarnya udah agak lumayan. Tapi kan ini kan yang ditimbulkan sebenarnya adalah masalah environment kan, lingkungan gitu. Itu yang menyebabkan
Anthony gitu kan. Itu kan menyebabkan pemain jadi drop, jadi down gitu, Sancho gitu. Ya ada benernya, tapi gue nggak setuju kalau itu diungkapkan di depan publik gitu. Walaupun lo embel-embel legend kayak atau segala macem, ya menurut gue itu nggak usah gitu. Itu yang menurut gue satu yang kadang-kadang kita jadi pertimbangan juga nih gitu loh. Sebenarnya kalau Osimhen bagus, Gyökeres bagus di luar, nanti ke Manchester United ngeflop gak? Nah ini kan keraguan kayak gini. Liam Delap gak bisa lagi kita jadikan alasan masih muda segala macam, gak ada. Tahun depan itu kita mesti udah bener-bener tim yang udah 200% siap gitu. Udah gak ada lagi yang bukan yang wah masih adaptasi, wah masih muda, udah gak ada lagi. Jadi udah bener-bener yang udah 200%, bukan 100% lagi, 200%, 300% itu siap. Nah ini ketakutan itu pasti ada ya, tapi harusnya sih Ineos ya menciptakan lingkungan yang baik lah ya. Sampai saat ini sih masih bagus nih, nggak ada apa berita-berita aneh di dressing room gitu kan ya. Mungkin tujuannya nggak kesana nih, cuman tujuannya adalah ya siapa sih striker yang akan datangkan yang beritanya ini jadi lebih rame dibandingin Liverpool juara gitu. Oke, jadi itu aja berita-berita yang harus lo telaah ya. Harus lo coba cerna, jangan sampai ini mengganggu fokus kita di 3 pertandingan terakhir. Semoga masuk final, amin. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.